Hidrosiphalus. Hidrosiphalus merupakan kondisi penumpukan cairan cerebrospinal dan merupakan peningkatan tekanan intranial dan juga peningkatan jaringan normal sekitar. Hidrosiphalus dapat diakibatkan gangguan produksi, aliran, atau penyerapan CSS. Berikut gejala awal hidrosiphalus. 1. Ada perubahan bentuk pada kepala. 1. Meningkatnya perubahan ukuran lingkar kepala dengan sangat cepat, dan bayi memiliki ukuran lingkar kepala yang lebih besar dari bayi lain seusianya. Benjolan lunak di atas kepala sangat terlihat, kulit kepala yang tipis dan mengkilap, aliran darah vena di kulit kepala yang terlihat. Yang kedua, ada perubahan fisik tubuh bayi. Beberapa perubahan juga terjadi pada fisik yang ditandai dengan mata bayi terus memandang ke bawah, penurunan nafsu makan atau bahkan tidak mau makan sama sekali, muntah-muntah, tubuh kejang, mudah mengantuk, kekuatan otot tubuh bayi melemah, selalu rewel dan mudah marah, pertumbuhan fisiknya terhambat. Penyebab hidrosiphalus. Hidrosiphalus bisa merupakan kondisi bawaan. Penyebabnya antara lain gangguan genetik dan masalah dalam perkembangan janin akibat malnutrisi atau infeksi selama kehamilan. Infeksi yang paling sering antara lain cytomegalovirus atau CMV, rubella, mumps, sifilis, atau tokosplasma. Sementara masalah malnutrisi berupa kekurangan asam folat. Beberapa jenis kelainan bawaan yang sering terjadi antara lain nomor 1, spina bifida, nomor 2, Dandy-Walker syndrome, nomor 3, stenosis aqueductus sylvie. Lalu, hidrosiphalus juga bisa terjadi setelah lahiran atau pada usia dewasa. Hal ini disebut sebagai hidrosiphalus yang didapat. Penyebabnya bisa termasuk cedera kepala, stroke, infeksi, dan tumor. Diagnosis pasti dari hidrosiphalus dapat menggunakan CT atau computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound. Nah, kalau ultrasound hanya digunakan saat CT atau MRI tidak tersedia. Nah, atau bisa oleh screening saat bayi masih dalam kandungan. Pengobatan. Hidrosiphalus dapat merusak otak secara permanen, menyebabkan masalah pada perkembangan fisik dan mental. Jika tidak diobati, biasanya berakibat fatal. Dengan pengobatan yang tepat, pasien dapat menjalani kehidupan normal dengan sedikit keterbatasan. Pengobatan yang pertama yaitu terapi. Terapi biasanya melibatkan pembedahan untuk memasukkan sun. Sun adalah tabung plastik yang fleksibel namun kokoh. Sun ini memindahkan cairan cerebrospinal ke area lain dari tubuh, di mana ia dapat diserap secara permanen. Terapi lainnya yaitu ventriculostomy. Prosedurnya hampir sama dengan sun, namun tanpa memasang alat permanen, melainkan hanya dengan selang keluar kepala untuk mengalirkan cairan cerebrospinal secara sementara, atau dengan menggunakan endoskopi untuk menghubungkan rongga-rongga cairan di dalam otak. Pencegahan. Pencegahan hidrosiphalus congenital dimulai sejak dalam kehamilan. Ibu hamil harus melakukan kontrol berkala agar bila ada infeksi virus dapat diketahui dan ditangani segera. Pastikan bahwa ibu hamil, bayi, dan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai dengan jadwal pemerintah. Beberapa penyebab hidrosiphalus seperti infeksi rubella, radang selaput otak, dan radang otak dapat dicegah dengan imunisasi. Hasil observasi di Jalan Cibuntu, yaitu dengan narasumber Ibu Yayah dan Teh Ida. Nama anak yaitu Askila, umurnya 1 tahun 3 bulan. Ia lahir dalam keadaan prematur dengan berat 2 kilo dan dengan tinggi 52 cm. Awal mula kejadian ketika akan dipotong rambut waktu 38 hari lahir, terlihat ada balon isi air. Terjadi karena infeksi keputihan. Jadi Arsila ini mengalaminya dari infeksi dalam kandungan ibunya. Jadi dalam kandungan ibu bayi. Lalu operasi pertamanya dia dilakukan di usia 2 bulan pada bulan Desember. Operasi kedua di usia 8 bulan pada bulan Juni. Nah,
Makanannya itu tidak ada pantangan, jadi dia sesuai dengan anak seusianya, tetapi harus lembut. Berat badan sekarang yaitu 5,4 kg dan tinggi badannya 64 cm. ADA ini sudah melakukan terapi SKIA atau latihan bicara di tempatnya Bandung Kewari. Terima kasih. Ya. 18 hari di rumah sakit.